Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattahidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaiha al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa qala aidan ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu aw salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya di program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, ini adalah pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah filsafat umum dan juga ilmu. Ya, ini review ya, yang mungkin pernah mendapatkan slide ini ya, kurang lebihnya kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya teori ilmu pengetahuan ya di dalam Islam. Ya, ini masuk ke dalam epistemologi Islam. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-74 dan 78. Ini sebenarnya nanti ada di 79 juga ada ya. Ini adalah kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau mencari ya eksistensi keberadaan ontologi dari Sang Maha Kuasa gitu ya, melihat mulai dari bintang, kemudian melihat bulan, kemudian melihat matahari, ya ternyata semuanya adalah menghilang pada waktunya, artinya tidak terus-menerus ada gitu ya, sehingga kemudian ya dengan tentunya kekuatan rasionya dan tidak lupa juga tentu saja yang paling utama itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan adanya eksistensi keberadaan dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah epik ya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan di sini itu adalah proses bagaimana untuk mencari sebuah puncak kebenaran. Dalam hal ini puncak kebenaran adalah mencari betul-betul eksistensi keberadaan dari adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu saja ayatnya mungkin pendek gitu ya, tetapi dalam faktanya apabila kita kaji lebih mendalam tentu saja dia akan melalui proses yang cukup panjang. Tidak mungkin ya hanya dalam satu hari satu malam kemudian menemukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, merasakan kehadiran kemudian juga keberadaan dari Sang Pencipta.
gitu ya. Nah, ini my interpretation ya, of course ya. Oke, kemudian yang kedua ini sebagai pemantik tadi ya tentang bagaimana kekuatan dari cara berpikir, rasio, logik gitu ya, itu mencari sebuah kebenaran yang tentu saja tadi ujungnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan wahyu ini juga menjadi topik yang menarik apabila kita bahas dalam ruang lingkup epistemologi ya, dalam arti epistemologi yang sifatnya entitas peradaban yaitu barat ataupun juga di timur ya. Kemudian kita juga diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lisan Nabi SAW ya, hadis dari Nabi SAW ya, riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap manusia yang lahir itu atau setiap manusia yang dilahirkan atau setiap anak yang dilahirkan itu alal fitrah. Ma hiyal fitrah fi hadhihi riwayah ya, tentu saja banyak sekali interpretasinya ya, mulai dari al-fitrah itu adalah hanif, al-fitrah itu adalah Islam, atau mungkin ya tanpa dosa ya, berlaku lurus dan seterusnya ya. Ini menjadi juga satu hal yang juga bisa kita kembangkan menjadi sebuah teori bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abuwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Itu riwayat berikutnya atau lanjutan dari riwayatnya. Nah, ini juga kita bisa bahas sama-sama ya. Kemudian juga riwayat Nasi Bukhari dan Muslim juga, ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ini juga terkait dengan mudghah, kemudian juga jasad, kemudian juga al-qalb. Ma huwal qalb ya, qalb itu apa? Apakah jantung, apakah hati, atau mungkin jantung hati gitu ya. Karena yang benar itu sebenarnya qalb itu ya jantung, tapi kadang orang Indonesia menerjemahkannya atau menerjemahkannya dengan qalb itu dengan hati ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, itu jadinya hati qalb itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah jantung gitu ya. Jadi jantung hati lah gitu ya. Boleh juga seperti itu. Artinya ya qalb ya dalam bahasa Arab tentu saja. Nah, konteks ini sebenarnya juga bicara tentang qalb ya. Qalb itu atau qalbun ya. Qalbun itu sebenarnya seperti apa ya? Kaitannya dengan akal, kemudian juga kaitannya mungkin dengan qalb ya, di Indonesia berarti antara antara akal dengan hati. Nah, seperti apa sebenarnya kontribusi dari masing-masingnya? Atau mungkin kita susah membedakan antara akal dengan hati ya. Mungkin orang nyebutnya sekarang itu dengan hati nurani gitu ya. Oke ya. Nah, itu juga menjadi sebuah satu awal bagi kita untuk berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya filsafat ilmu atau teori tentang ilmu pengetahuan di dalam Islam. Nah, fi hadhil lailah at-thayyibah insyaallah taala sana bahas ya ta'allaq bi awalan yakni ta'rif minal falsafah, wasani tarikhul falsafah, wasalis khosais al falsafah, wa haqiqatul falsafatu yakni falsafatul ilm fil Islam. And then we will study about the epistemology, ontology, axiology, and the first one or the last one is methodology. Ini akan kita bahas sama-sama. Saya yakin ini semuanya sudah paham tentang makna dari philo dengan sophia ya, artinya adalah cinta kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu yang seperti apa? Apakah harus bijaksana tanpa bijaksini, atau bijaksini dulu baru bijaksana gitu ya? Nah, cinta kebijaksanaan ya nanti salah satu dari sinonimnya dalam Islamic civilization itu adalah al-hikmah. Wah, ini menjadi istilah yang sangat menarik kalau menurut saya. Saya sendiri sebenarnya lebih cenderung menggunakan istilah al-hikmah daripada filsafat sebenarnya, karena al-hikmah itu dia ya bahasa Arab, kemudian juga memiliki akar dan juga argumentasi yang kuat. Wa mayu tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak.
ya. Nah, itu al-hikmah ya. Oke, tapi nggak apa-apa juga karena kita juga akademisi, kita harus juga belajar bagaimana cinta kebijaksanaan ini dari filosofi atau philia dengan pilihan yang artinya cinta, dan sophia atau sepia juga terkadang gitu ya. Sophia juga yang menjadi kebijaksanaan. Artinya cinta kebijaksanaan, suka dengan sesuatu yang sifatnya itu membawa kepada bijaksana. Nah, tadi saya katakan ya, bijaksana itu tidak cukup, perlu bijaksini juga. Jadi bijaksini dan bijaksana juga. Nah, berarti ya ilmu pengetahuan ya secara terminologi berarti ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran ya untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Ya, jadi seperti kemarin saya katakan bahwa orang yang berfilsafat itu dia sebenarnya berpikir tentang puncak dari sebuah kebenaran ya. Misalnya tadi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin ya. Sebuah kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk membuktikan itu ya perlu adanya tadi tadabbur ya, kemudian juga mungkin juga tafakur gitu ya terhadap kalam ya, qauliyahnya dan juga kauniyah. Kama qala Allahu azza wa jalla ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ketika seseorang itu bisa menyebut, bisa mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila, tentu saja dia melalui proses yang panjang. Ya, jadi tidak asal istilahnya itu jelas ya tadi dari dari awal ayat itu jelas, jadi bukan hanya amantu billah sumastaqim gitu ya, tetapi dia melalui proses ya yang mengoptimalkan proses untuk mengoptimalkan potensi dia dari sisi rasio, logika, hati ya, untuk mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat ini tentu saja adalah tentang kauniyah, yaitu penciptaan malam dan siang ya, dan fenomena dari semesta itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, berarti ya kalau orang itu yang sebelum berfilsafat itu berarti adalah apa? Berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis, bahkan cenderung sangat mendasar. Ya, mendasar. Kalau bahasa ininya jangan salah arti nih ya, jangan salah pendengaran dan juga jangan salah memahami radikal gitu ya. Radikal itu artinya berpikir secara mendasar. Kenapa? Karena pada aliran tertentu gitu ya, misalnya dalam filsafat ketuhanan misalnya, dia mencari eksistensi keberadaan. Ya, tentu saja ini adalah filsafat yang bukan this is from the other Islamic civilization ya. Kenapa? Karena salah satu dari khasais min falsafatil Islamiyah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sang pencipta itu sudah ditemukan. So this is different between Islamic philosophy and maybe Western philosophy ya. Nah, berarti itu ya, jadi berpikir secara mendalam, kemudian bersifatnya cara berpikir itu kritis, ya kemudian juga universal, menyeluruh, kemudian juga dilakukan secara sistematis, ya. Nah, secara sistematis. Ya, jadi itu kalau yang general filosofi. Ya, sedangkan kalau yang ilmunya berarti terkait dengan tadi teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau Cicero mengatakan bahwasanya the mother of all the art. Jadi the philosophy is the mother of all the art. Jadi induk dari segala segala sesuatu atau segala seni ya. Kadang ilmu itu juga disebut dengan seni, misalnya manajemen ya, itu juga disebut dengan seni ya, bagaimana seni mengelola atau mengolah ya dari misalnya manusia atau mungkin juga organisasi dan lain sebagainya. Jadi the mother of all the art, jadi induk dari semua seni gitu ya, atau dari sisi ilmu pengetahuan ya. Jadi kadang ya filsafat seni kadang juga dipahami sebagai arts vitae, artinya seni kehidupan, karena memang seperti itu ya. Artinya orang yang berfilsafat itu dia berpikir secara mendalam, kemudian juga tentang segala fenomena yang ada dalam dirinya, fi anfusikum afala tubsirun gitu ya, atau afala taqilun gitu ya, kemudian juga apa yang ada di luar dirinya.
manusia, masyarakat, komunitas, ya, dan juga semesta tentu saja. Oke, ini adalah definisinya. Nah, apa yang dibahas? The object itu ada dua. Yang pertama adalah objek material. Ini terkait dengan thinkable, ya. Thinkable ini berarti sesuatu yang memang bisa dipikirkan, ya, bisa dipikirkan dan ya dia rasional, artinya bisa dicerna oleh akal kita. Tapi ada juga yang berikutnya juga unthinkable, ya. Jadi sesuatu yang memang nggak pernah tuh tidak pernah terpikirkan oleh otak, ya, oleh akal tentu saja di situ. Itu juga dibahas karena memang ujungnya itu seperti itu. Misalnya melihat bagaimana fenomena semesta, gitu ya. Apakah ada mungkin kehidupan, ya, di luar bumi, gitu ya. Nah, termasuk juga ada unthinkable, ya, atau untouchable. Artinya sesuatu yang memang mungkin bisa dikatakan itu tidak diajarkan, ya, tidak diajarkan sebelumnya. Jadi mungkin ada sesuatu inovasi yang baru yang mungkin belum terbayangkan, gitu ya, belum terbayangkan sampai sekarang. Misalnya yang paling mudah kalau kaitan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan itu adalah misalnya kejadian-kejadian yang memang seolah-olah itu di luar nalar. Misalnya kejadian Isra dan Mi'raj, gitu ya. Tadi saya katakan seolah-olah, gitu ya, mungkin karena keterbatasan dari akal dan juga ilmu pengetahuan teknologi pada waktu itu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi itu sangat mungkin sekali untuk Isra-nya. Sedangkan Mi'raj berarti mungkin belum begitu sampai, gitu ya, belum begitu sampai bagaimana sebenarnya teksnya dan juga konteksnya, termasuk juga apakah di sana ada sentuhan teknologi, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya objek materialnya adalah sesuatu yang memang bisa difikirkan oleh logika, oleh rasio, oleh akal, dan juga yang tidak bisa dipikirkan, bahkan sesuatu yang memang belum pernah, ya, diajarkan, ya, belum ada pembelajarannya, belum ada studinya lah istilahnya, gitu ya. Jadi belum pernah tersentuh oleh manusia tentang ini apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan objek formalnya itu adalah dia terkait dengan spesifikasi. Artinya ada kekhasan, ya, kekhasan yang memang diambil dari masing-masing pemikir itu sendiri, ya, pemikir itu sendiri, filsuf kalau orang bilang itu, ya. Nah, dan juga dari sisi perspektif, karena kalau bicara tentang perspektif itu memang sering sekali, yaitu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, perlu kita pahami bahwa yang namanya perspektif itu adalah seperti kita melihat sebuah meja, gitu ya, kemudian kita lihatnya itu dari arah kaki meja itu sendiri. Nah, dari arah kaki meja itu berarti perspektifnya itu dari arah kaki meja. Oh, berarti seperti ini bentuknya, itu perspektif. Sama juga mungkin melihat seekor gajah misalnya, gitu, kita lihatnya itu hanya mungkin dari atas saja, gitu ya, atau mungkin melihatnya itu dari samping saja, atau mungkin bagian-bagian tertentu saja. Itu namanya perspektif, ya. Itu adalah objeknya. Kemudian tujuannya tadi, ya, lebih kurangnya sama dengan karakter, yaitu berpikir kritis, ya, yaitu berpikir sebanyak-banyaknya sampai tidak ada celah, ya. Jadi sampai tidak ada sesuatu yang tidak bisa tidak ada jawabannya, gitu maksudnya, gitu ya. Misalnya ada orang berpikir tentang tadi yang mungkin unthinkable, tentang misalnya deja vu misalnya. Kayak deja vu itu kayak gimana, gitu ya. Ini seperti apa nih sebenarnya, gitu ya. Nah, apakah dia memang betul-betul ada? Ini berarti nanti kalau deja vu terkait dengan ruh, gitu ya. Mungkin kalau dalam ilmu pengetahuan masuk ke dalam ilmu psikologi mungkin, gitu ya. Gitu. Atau mungkin sebenarnya tidur atau mimpi saja, gitu ya. Kalau deja vu kan nggak semua orang, gitu ya. Tapi kalau mimpi kan hampir semua orang itu bermimpi. Nah, dunia mimpi itu sebenarnya dunia apa nih, dunia yang berbeda atau apa, gitu ya. Nah, itu termasuk tadi terkait juga dengan keberadaan dari misalnya kenabian. Ya, seperti apa sih kenabian itu dalam konteks tadi berpikir secara kritis, gitu ya. Benar tidak yang Maha Pencipta itu mampu, istilahnya itu bukan mampu, artinya manusianya itu memang bisa berkomunikasi. Kemudian pilihan-pilihan itu seperti apa, ya, sampai ada pertanyaan yang cukup kritis, gitu ya. Pertanyaan cukup kritis, yaitu tentang kenapa ya sebagian nabi kok
kebanyakan itu dari Hijaz ya, kemudian dari Palestina, kemudian dari Egypt, Mesir, kemudian dari Haran ya sekitar Persia sekarang dulu gitu ya. Nah, yang paling menarik itu kenapa dari misalnya dari India, oh ada juga yang menyebutnya kata Zulkifli katanya. Itu mirip-mirip, tapi ini sebuah teori ya tentang misalnya Siddhartha Gautama misalnya gitu. Atau mungkin dari Cina misalnya ada Confucius gitu. Oh, dianggap sebagai nabi, tapi apa ya referensinya itu ya belum ditemukan secara qot'i, sehingga itu ada sebuah teori. Oh, ada juga sampai mengatakan di Nusantara ini juga ada gitu, banyak teori itu tentang hal itu, sampai ada semacam berita yang belum tentu kebenarannya itu. Boleh kita perlu cek lagi tentang katanya Nabi Nuh itu kapalnya itu dibuatnya itu di Indonesia gitu ya. Karena pada waktu itu kayu yang ada yang tumbuh, kayu jati atau yang sejenisnya itu hanya ada di wilayah Nusantara gitu ya. Nah itu kan itu ilmu pengetahuan juga perlu dicari kebenarannya ya, perlu cari kebenarannya. Oke. Nah kemudian juga berpikir objektif ya, berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini yang sering sekali gitu ya, pemikir-pemikir itu yang terkadang itu memang sangat terbawa ya oleh cara berpikir dari mulai masyarakatnya, kemudian lingkungannya, kemudian komunitasnya, kemudian guru-gurunya dan seterusnya gitu ya, sehingga ya di Yunani sendiri juga sama gitu ya. Sama juga di mana mereka itu akan mengikuti pemikiran dari gurunya gitu ya, atau mungkin orang-orang yang sebelumnya. Dalam Islam juga sama. Kalau kita melihat sekarang fenomena sekarang, kita bisa lihat dari gurunya siapa, kemudian bukunya yang dibaca mana, referensi itu mana. Nah ini sebenarnya kalau dalam berpikir ini mestinya sebenarnya dia harus objektif gitu ya, objektif. Misalnya fenomena, misalnya bagaimana masyarakat sekarang ini ya memiliki berbagai karakter keagamaan misalnya gitu ya. Nah itu juga kita bisa lihat dari runtutan dari sebelumnya tentu saja. Oke, ini ada objek kemudian tujuan. Nah karakter ini juga menjadi hal yang penting juga. Tadi ketika bicara tentang objek itu kan berarti segala sesuatu yang telah bergelar dengan sendirinya maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Jadi yang dipikirkan, yang itu adalah ya tadi semesta gitu ya, semesta gitu ya. Jadi kan dulu itu orang berpikir ya, jadi kenapa kalau ada bukunya Pak Muhammad Hatta tentang alam berpikir Yunani itu, dia berpikir tentang bagaimana Yunani itu ya sebelum munculnya cara berpikir yang rasional ini, mereka sangat kental sekali ya dengan istilahnya itu legenda-legenda, mitos ya, kemudian kepercayaan kepada dewa-dewa dan lain sebagainya, dan itu jelas sekali gitu ya. Sampai hari ini pun masih sangat banyak sekali menjadi sebuah cerita legenda tentang matahari misalnya, yang adalah menurut mereka, menurut mitos Yunani itu adalah matahari itu adalah bola api yang kemudian ditarik oleh dewa. Kemudian juga ada dewa yang paling tinggi misalnya Zeus misalnya gitu, kemudian nanti ada Olimpik misalnya gitu, yang sekarang menjadi Olimpik jadinya ya, Olimpia yang menjadi kemudian Olimpiade ya. Kemudian juga ada Hercules gitu, yang setengah manusia setengah dewa dan sebagainya. Jadi dari situ kemudian berpikir ya akhirnya sebenarnya runtuh, tapi sampai sekarang masih banyak bahkan menjadi bahan-bahan untuk cerita anak, kemudian juga untuk film dan lain sebagainya gitu ya. Nah padahal mestinya itu adalah sebuah pemikiran yang sudah lama, yang sudah kuno lah ya, artinya sudah perlu ditinggalkan, karena dengan adanya logika, apalagi kita dalam Islam itu sebagai memiliki wahyu ya. Kemudian proses dari studinya ini terkait dengan bagaimana menguji asumsi. Asumsi itu adalah ya kalau dalam kuantitatif itu dia mirip seperti hipotesa. Jadi perkiraan awal lah gitu ya, perkiraan awal. Misalnya kemarin kalau kita ceritakan kenapa air laut itu misalnya warnanya biru gitu ya. Kenapa air laut itu biru? Oh ternyata pancaran atau pantulan dari misalnya langit gitu. Kemudian kita tanya apakah langit itu biru?
ya kelihatannya biru, tapi ketika kita terus ke arah langit, misalnya kita terbang menuju ke langit, ternyata warna biru itu hilang. Ya tadi yang di laut pun ketika kita ke tengah laut, kemudian kita ambil airnya, ternyata airnya juga bening ya, bukan biru. Nah di situ berarti dalam konteks filsafat ilmu itu adalah apa? Kebenaran yang sifatnya itu adalah berdasarkan panca indera. Nah, ya, jadi kita menemukan nih kalau panca indera itu selalunya adalah rasional, kemudian juga nanti dalam konteks paradigmanya itu adalah apa? Kuantitatif, ya. Nah, jadi mulai dari asumsi, ya, perkiraannya, ya, jawaban sementaranya, gitu ya. Kemudian juga tentang ketakjuban, ya. Jadi sesuatu yang ini bumi itu, ya, kalau menurut teori flat earth, gitu ya, itu kan bumi itu datar, gitu ya. Beberapa ayat juga menyebutkan seperti itu. Ya, walaupun ini juga perlu dikaji lebih mendalam tentu saja gitu ya. Jadi ketakjuban, kemudian asumsi, ketidakpuasan, kemudian hasrat bertanya, demikian juga keraguan-raguan ya. Nah, ini penting ini untuk seorang pemikir. Pernah nggak Anda berpikir tentang apa yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita, komunitas kita, masyarakat kita, bahkan semesta raya? Nah, jadi mikirnya juga bukan mikir cuma ini doang gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih ya Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita bicara tentang berpikir filsafat itu biasanya memang merujuk kepada teorinya Abraham Maslow itu ya memang ketika kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi gitu ya, kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi ya. Kalau dalam surat Al-Quraisy itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf gitu ya. Jadi kebutuhan dasar makan, minum, sandang, papan itu sudah terpenuhi, kemudian juga rasa aman itu juga sudah ada, baru orang itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya dan juga bisa berpikir. Nah, kenapa? Ya mungkin tidak semua orang itu bisa berpikir filsafatik karena memang mereka itu ya mikirnya itu bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana mungkin memenuhi kebutuhannya, makan, minum dan lain sebagainya gitu, sehingga untuk berpikir yang lebih jauh itu tidak banyak. Nah, makanya biasanya kalau ilmuwan itu ya mestinya dia memang dari secara kebutuhan itu sudah bisa dikatakan cukup ataupun merasa cukup ya. Para ulama kan juga seperti itu. Jadi ya bekerja, mencari uang, mencari kasab gitu, mencari nafkah, tapi setelah itu fokus kepada ilmu itu sendiri. Nah, bedanya seperti itu ya. Jadi ini memang ya sangat spesial gitu ya. Orang-orang yang memang kebutuhan dasar terpenuhi, kemudian dia tidak lagi terlalu terikat dengan istilahnya itu kebutuhan yang sifatnya dasar gitu ya. Kenapa? Ya ini penting gitu ya, penting. Kenapa? Karena untuk misalnya mereka lagi bagaimana memikir tentang misalnya eksistensi Tuhan gitu, sementara untuk makan memenuhi kebutuhan dasarnya aja kurang. Nah, seperti itu. Jadi ini juga ada teori yang mengatakan antara hubungan antara otot dengan otak gitu ya, antara otot dengan otak. Ketika ototnya itu kita sebut dieksploitasi atau mungkin digunakan secara berlebihan, maka fungsi otak itu akan berkurang gitu ya. Tapi kalau otaknya terus digunakan, fungsi ototnya juga berkurang juga gitu. Ini juga kadang ada beberapa ustadz, kiai atau mungkin juga tokoh-tokoh agama itu kadang suka sakit gitu ya. Walaupun nanti perspektifnya juga kalau sakit kan dapat pahala juga gitu ya. Nah itu lagi-lagi juga perspektif gitu ya. Oke, jadi kenapa muncul tadi berpikir itu ya, karena menguji asumsinya, ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, keraguan ya seseorang terhadap fenomena yang ada, termasuk juga diri kita ya. Kenapa ya? Saya yakin semuanya pasti pernah muhasabah nafsiyah gitu ya, introspeksi diri. Kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya mungkin dari keluarga begini? Kenapa saya lahirnya itu di zaman sekarang ini? Kenapa tidak lahir di zamannya Nabi Musa gitu ya? Atau mungkin zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu saya kesini tuh mau ngapain? Usianya sudah mungkin 40, sudah mungkin ada yang 50. Terus kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, kemudian sudah tua mau ngapain, sudah mau meninggal mau ngapain. Ya, saya yakin semua pasti berpikir seperti itu gitu ya.
Nah, kemudian tujuannya tadi sudah sebutkan juga, berpikir yang sedemikian rupa mengenai apa yang dipertanyakannya tiada lain adalah untuk memperoleh kebenaran, ya. Nah, kebenaran ini tadi seperti sebuah asumsi atau aksioma atau hipotesa atau bisa disebut dengan sebagai preposisi yang kemudian nanti ketika itu terus kebenaran itu terbuktikan, ya, itu menjadi sebuah teori. Teori itu dibuktikan lagi dengan metode ilmiah, alamiah, dan ilahiyah menjadi sebuah ilmu, ya. Misalnya kalau kita bicara tentang ilmu, ya, sekarang sebenarnya berkembang mungkin ilmu ekonomi syariah gitu ya, itu juga sebenarnya yang disebut dengan epistemologinya atau mungkin sandarannya itu juga perlu dikembangkan. Kemudian teman-teman yang ada di psikologi Islam misalnya, mereka juga sedang mengembangkan bagaimana sebenarnya ilmu psikologi yang Islami itu kayak gimana sebenarnya, ada nggak dasarnya? Ya, termasuk juga mungkin teman-teman yang di PAI ini, Ibu dan Bapak sekalian, tentang ilmu statistik. Ada nggak ya ilmu statistik yang ininya base-nya itu adalah Islam gitu ya. Nah, gitu. Kemarin saya buat acara yang dengan Prof. Sukri Hanafi itu tentang riset metodologi, ya, metode penelitian berbasis Islam ternyata memiliki ruang yang sangat luas untuk kita kembangkan ke depannya, ya. Dan ini tugas kita bersama sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan, ya. Remember bahwa ya we are the master. Kita adalah master, ya, bukan degree, bukan sarjana biasa gitu ya. Jadi harus levelnya sampai ke sana. Kemudian tadi cara berpikirnya, kemudian hasilnya adalah berwujud sistem teori. Jadi ada tentang teori tadi, teori itu adalah pengetahuan yang telah dibuktikan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ilmiah adalah paradigma positivisme dengan kuantitatif panca indera, kemudian alamiah adalah post-positivisme atau kualitatif, ya, dengan kebenaran alamiah, kemudian juga dengan model-model kualitatif tentu saja. Sedangkan ilahiyah adalah kebenaran yang didasarkan kepada wahyu, interpretasi yang kuat terkait dengan teks wahyu. Nah, orang menyebutnya dengan revivalis gitu atau tekstual gitu ya. Walaupun tadi tekstualnya juga tentu saja di sana bukan berarti tekstual sekali, tapi dia juga adalah kontekstual juga. Gitu ya. Jadi tadi ketika orang itu berfilsafat itu dia itu kan menemukan, ya, atau bisa juga memperoleh atau bisa juga menciptakan, ya, kalau menciptakan Tuhan gitu ya. Jadi menghasilkan lah, ya, menghasilkan sistem teori, sistem pikiran, sistem konsep yang bersifat normatif, ya, kadang juga preskriptif dan juga individualistik unik. Nah, ketika ini terus dikembangkan menjadi sebuah teori dan menjadi sebuah kebenaran, maka itu bisa saja menjadi sebuah satu ilmu yang bisa diterima. Misalnya begini, dalam Islam, ya, kalau tadi misalnya saya merujuk kepada kullu mauludin yuladu ala fitrah gitu ya, bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan semua manusia dalam keadaan fitrah, artinya Islam, ya. Ada nggak nih ketika misalnya orang, ya, yang mungkin dia tidak misalnya di mana, ya, di pedalaman manalah Papua atau Afrika gitu, yang tidak mengenal misalnya Islam gitu, kemudian tapi dia kemudian bisa mengenal ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di situ sebenarnya kita menemukan ini fungsi dari kenabian gitu ya. Ketika ternyata dia mengetahui adanya pencipta ya Allah Subhanahu wa taala, kita sebut dalam ilmu akidah itu adalah rububiyah, tetapi kemudian dia nggak tahu tuh bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya sama dengan kejadian pada masa-masa sebelum diutusnya Nabi SAW atau yang disebut dengan Asrul Fatrah atau masa-masa kevakuman wahyu, ya, di mana pada masa itu beberapa tokoh dari kalangan Quraisy itu mereka bersandar ke tembok di Ka'bah, kemudian mengatakan ketika melihat orang-orang Quraisy itu, mereka mengatakan bahwa bukan begini cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bukan begini, bukan mohon maaf misalnya tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian gitu kan, orang Quraisy itu kemudian menyembah berhala, patung-patung yang terbuat dari logam, dari batu, dari tanah, bahkan dari tepung gitu ya, mereka sembah, bukan seperti ini.
menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tapi saya juga nggak tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian nanti urgensi dari filsafat kenabian, di mana nabi itu menjadi sebuah keniscayaan dan wahyu yang menghubungkan antara kalam ilahi kemudian dengan manusia, itu menjadi sebuah keniscayaan gitu. Jadi tidak bisa ditolak gitu, nggak bisa kemudian manusia itu langsung ya direct dalam artian itu mendapatkan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa marrahima rabbi, atau kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Kalim Nabi Musa alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas sekali ya. Kemudian penyajiannya nih, kita akan sedikit ya. Penyajiannya itu adalah terkait dengan tematik, sistematis dalam bentuk naratif dan juga profetik. Ya, jadi dia dalam bentuk apa? Tesis, kemudian sintesis, kemudian bisa juga antitesis. Biasa antitesis dulu ya. Jadi tesis, kemudian antitesis, kemudian sintesis, gitu ya. Nah, misalnya begini, ya, walaupun sudah baku sebenarnya. Apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari, gitu ya? Ya, itu kan satu masalah besar sebenarnya. Sampai sekarang sebenarnya juga mungkin karena tadi orang sibuk dengan apa, mencari nafkah gitu. Jadi yang begitu apa ya, hanya ilmuwan-ilmuwan tertentu saja yang mungkin mereka sudah terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi ya ternyata kalau kita nih ya, misalnya nih sama dengan orang-orang di sebelum Renaissance itu, ya kan kita tinggalnya di bumi gitu ya. Kita tinggalnya di bumi, dan secara panca indera itu ya memang matahari itu dari timur ke barat. Kan jelas gitu, matanya kita ngelihat tuh, pagi-pagi matahari itu terbit di timur ya, kemudian nanti tenggelam di barat, udah jelas gitu kan ya. Tapi kemudian ketika kita keluar dari bumi gitu ya, keluar dari bumi, mungkin mungkin di ruang angkasa, ya ini perlu ilmu nih ya la tanfuduna illa bisultan gitu ya. Jadi ketika kita mungkin di ruang angkasa, kita ternyata apa, bumi ini yang muter juga gitu ya. Kemudian tapi matahari juga muter, tapi dia muter itu bukan berjalan tajri fi mustaqarrilah, itu dia apa namanya, berrotasi ya, bukan berevolusi gitu misalnya. Nah, itu kan itu juga perlu dikembangkan. Nah, ini terutama terkait dengan apa, ilmu pengetahuan. Ya mungkin nggak terlalu jauh ke sana. Kalau dalam filsafat ini sebenarnya minimal itu ada 3 nih yang dibahas utama ya. Yang pertama tadi adalah tentang ketuhanan. Nah, sayangnya memang ini mungkin ya karena kita Muslim ya, alhamdulillah kemudian lahir dalam keadaan Islam, kemudian juga jarang diajak berpikir untuk mendasar gitu ya, sehingga kemudian kita mungkin nggak berani tentang ini. Berarti bagaimana nih ya, misalnya kita kalau tidak bisa lepas dari wahyu, misalnya ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu dia sebenarnya ontologinya, eksistensinya itu seperti apa, kaitannya itu dengan ruh. Misalnya ada ayat wa nafahna mir ruhina ya, dan kami hembuskan atau kami ya sampaikan lah gitu ya dari ruhina, ruh kami gitu ya. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas tentang kalimat istirja gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya kalau terjemahnya gampang aja ya, terjemahnya kan inna lillahi, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, lillahi milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna, dan sesungguhnya kita itu ilaihi, kepadanya, rojiun. Nah, sebenarnya konteks ilaihi rojiun, kembali kepadanya itu apakah dia secara bahasa gitu ya, atau mungkin dia secara apa ya, majas gitu ya, majas. Jadi kembali kepadanya itu kemana? Ke surga. Mungkin orang ya, kalau orang awam gitu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya, dan kepadanya kita kembali. Ya udah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kembalinya kemana nih ya? Kalau ke neraka, naudzubillah gitu ya, berarti nggak kalau Subhanahu wa taala dong. Kembali ke surga, misalkan di surga ya memang ya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tapi kan di situ kepadanya. Jadi ilaihi rojiun itu seperti apa gitu ya. Belum lagi tadi mirrohina itu terkait dengan bagaimana, apakah Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang muncul dari perdebatan tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu kalam
berbicara gitu ya. Kalau berbicara itu apakah Al-Qur'an itu adalah kalam ya, atau mungkin dia terpisah makhluk gitu ya. Nah, dari situ kemudian meluas menjadi ilmu kalam gitu ya. Nah, ini juga beberapa istilahnya itu komunitas juga mengatakan ya ini nggak bagus, ini membuat keraguan-raguan. Sama juga sih sebenarnya filsafat juga dalam konteks tertentu juga mungkin orang itu ya bukan konsumsi awam gitu mungkin ya, tidak semuanya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Apalagi tadi saya sebutkan itu tiga karakter atau tiga topik utama filsafat itu. Yang pertama adalah tadi tentang ketuhanan ya, mulai dari eksistensinya, keberadaannya terutama ini ya. Jadi kalau kita bayangkan tadi kita bersyukur kita muslim, kalau kita bayangkan orang yang tidak mengenal sama sekali gitu, kemudian dia tuh ingin tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam misalnya gitu kan. Nah, itu dia perlu adanya pemikiran. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan wahyu, tentu saja kenabian. Ini juga menjadi hal yang penting dan sejak Renaissance ya, di entitas peradabannya Barat itu memang mereka itu menolak ya wahyu itu bukan sumber ilmu pengetahuan ya, sehingga ya kalau udah bilang wahyu agama ya maka mereka kajiannya itu agama itu ya hanya sebagai ya sebagai budaya gitu ya. Agama itu sebagai sebuah fenomena keberagamaan gitu. Jadi ruhnya itu hampir tidak ada gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang menarik gitu ya. Dan yang ketiga tadi terkait juga dengan manusia itu sendiri. Jadi Tuhan, manusia, kemudian alam, itu yang menjadi memang kunci utama. Bicara tentang Tuhan berarti bicara tentang bagaimana, ini saya kadang sering berpikir juga nih ya, bagaimana manusia dari berbagai peradaban itu kemudian meyakini ya sesuatu itu sebagai Tuhan gitu misalnya, sebagai pencipta misalnya gitu ya. Nah, kalau kita itu biasa kuliahnya itu di religion studies biasanya itu ya. Jadi menurut mohon maaf misalnya orang-orang yang non muslim, orang Yahudi, orang Nasrani gitu, orang mungkin orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya, ya mereka memiliki perspektif yang ya tentu saja berdasarkan kepada keyakinan mereka gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang juga dikaji gitu ya. Tapi kalau konteks ini sebenarnya yang Yunani filsafat mereka mencari cuman bedanya ini ya. Bedanya itu mereka itu yang toolnya atau alat yang digunakan itu adalah rasional atau akal gitu ya. Nah, kalau yang tadi Plato misalnya dia lebih ke ide dan abstrak, itu metafisika itu agak-agak sulit diterima ya, makanya dia menjadi mungkin bisa disebut nenek moyangnya filsafatnya Timur, karena dia kesan metafisikanya itu sangat kuat. Sementara kalau yang Aristoteles gitu ya, Socrates itu lebih kepada rasional. Nah, rasional ini kemudian memunculkan tadi cara berpikir yang semuanya itu dengan rasio gitu, sehingga wahyu itu ya nggak rasional gitu. Nah, kalau kita bilang enggak Pak, agama itu ya rasional, iya itu rasional dalam istilahnya itu perspektif atau sudut pandang kita gitu ya. Kalau rasional menurut mereka ya enggak gitu. Apa rasional seperti apa? Seperti itu ya. Nah, ini menjadi sebuah itu. Jadi tadi intinya adalah bahwa dalam filsafat Barat ya, Barat sebagai entitas peradaban tadi itu bukan Barat Timur, Barat itu bukan menunjukkan istilahnya itu lokasi tempat gitu ya. Nah, itu adalah adalah mereka itu berpikir itu mencari Tuhan gitu ya. Sementara kalau dalam Islam ya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditemukan. So difference ya, beda ya. Jadi filsafatnya Barat dengan Islam itu berbeda. Nanti dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu itu juga akan berbeda gitu ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, sifat kebenarannya karena tadi dia berpikir menggunakan rasional. Nah, di sini sebenarnya kalau disiplin ilmu filsafat murni ya, Islam itu ya bukan filsafat murni menurut mereka, karena rasional plus wahyu
ini yang apa ya, debatable sekali nih. Debatable sekali ya, berarti bukan filsafat itu mah, itu cuman ya tambahan. Agama juga memang ada rasional, tentu saja beberapa bagian dari agama itu rasional, sementara ada bagian lainnya yang irrasional tentu saja gitu ya. Nah, sifat kebenarannya itu adalah subjektif paralelistik, artinya dia berdasarkan kepada subjeknya, artinya orang yang mengeluarkan ide gagasan itu, dan juga paralelistik, dia pasti ada hubungannya dengan tentu saja pemikiran-pemikiran yang lainnya ya. Sehingga suatu sistem gagasan filsafat adalah benar bagi filsuf yang bersangkutan atau bagi para penganutnya. Ini ya apa ya? Ya memang seperti itu sih manusia gitu ya. Ada gurunya, kemudian ada pengikutnya. Kadang pengikutnya ini ada yang objektif, ada juga yang mungkin mengikuti betul-betul sami'na wa ta'na gitu ya. Nah itu terjadi di hampir semua pengajaran dan juga pemikiran. Saya sering mikir sekali, terutama dari sisi keberagamaan. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Nah, gitu ya. Nah, tapi kita ingat kemarin ya, setelah kita belajar filsafat ini, mestinya kita lebih bijak sini dan juga bijaksana, lebih wise kalau bahas itu. Ya, lebih wise ya ketika melihat fenomena orang lain tuh begini, ini begini gitu ya. Nah, misalnya begini, dalam filsafat ilmu ya, dalam filsafat ilmu itu misalnya kalau kita mengikuti yang sekarang berkembang itu adalah itu tentu saja tadi adalah ya kita sebut saja Amerika gitu ya. Opposite-nya mana? Ya mungkin oposisinya mana? Ya mungkin kita sebut bisa India, tapi nggak terlalu kentara juga. Cina juga nggak terlalu kentara juga. Indonesia juga nggak kelihatan gitu ya. Kemudian ada yang kecil gitu, misalnya di Persia gitu ya. Tapi hampir semua tidak dianggap gitu, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan ya. Mungkin karena kita di Indonesia mayoritas dan memang tidak familiar dengan Persia misalnya gitu ya, sehingga ya nggak terlalu familiar, padahal mungkin bisa jadi mereka juga menciptakan, atau ya bukan mungkin ya, mereka memang memiliki apa ya kita sebut dengan madhab ilmu, kemudian juga baik dari sisi ontologi, epistemologi sampai ke aksiologinya, cuman memang mungkin tidak dominan dari Eropa dengan Amerika gitu ya, termasuk kayak ilmu filsafat ini, karena ininya berbeda gitu ya, arahnya itu induknya itu berbeda gitu, yang satu fisika, yang satu fisikal, yang satu itu adalah rasional, yang satu ke metafisika gitu ya. Jadi ini yang menjadikan kemudian apa sifatnya itu adalah subjektif paralelistik, kemudian sistem gagasan filsafatnya satu dengan sistem gagasan yang lainnya itu tidak dapat saling menjatuhkan mengenai kebenarannya. Ya seperti katakanlah tubtil istihadu bil istihad gitu ya. Jadi istihad itu tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang lainnya atau istihad setelahnya, karena masing-masing memiliki memang ilmu pengetahuan, memiliki masing-masing argumentasi yang kuat. Ruang lingkupnya, ini yang kita bahas ya. Jadi ada ontologi itu adalah cabang filsafat atau metafisika umum yang mempelajari atau membahas tentang hakikat adanya segala sesuatu yang ada secara komprehensif atau nilai kesemestaan. Jadi adanya semesta, adanya manusia tentu saja di dalamnya gitu ya, adanya Tuhan gitu ya. Nah itu yang dibahas itu gimana membuktikannya, bagaimana, apakah misalnya begini, teori tentang emanasi misalnya ya. Ya, misalnya kemarin saya sudah sebutkan ya tentang tokoh ya, Ibnu Sab'in ya, yang menyatakan bahwa selain istilahnya zat Allah Subhanahu wa taala, selain zat Tuhan itu semuanya itu adalah fata morgana gitu ya. Jadi termasuk kita juga fata morgana, kita itu adalah apa ya, pancaran. Kita tuh hanya pancaran. Jadi kalau kayak lampu itu lampunya itu di sana, di atas sana itu lampunya itu, nah cahaya itu kita sampai, jadi kita itu cuman cahayanya saja, jadi bukan hakikat aslinya gitu ya. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi, yang mereka mengatakan bahwa istilahnya itu bukan cahaya ya, bukan cahaya, semuanya itu yang ada di dunia ini ya satu, yaitu apa, sang pencipta gitu kan ya. Nah ini tentu saja kajian yang mendalam, dan orang ya ngapain sih ngomongin gituan gitu ya. Nah ini ada sebuah ilmu tentu saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, yaitu cabang ya yang mempelajari atau membahas tentang hakikat dari pengetahuan.
ya. Nih, mulai dari sumber pengetahuan, kemudian cara memperoleh pengetahuan, kemudian kriteria kebenaran pengetahuan. Nah, ini nih ya, ini dari mulai yang sangat normatif sampai yang sangat teknis ya, yang normatif dan sangat ya, dan juga yang sangat teknis gitu ya. Nah, semuanya dibahas ya tentang misalnya sesuatu yang normatif itu tentang nilai biasanya itu ya, tentang nilai gitu ya. Nah, ini kan masing-masing itu berbeda. Apakah benar ya atau mungkin memang subjektif dari masing-masing komunitas misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting. Kalau yang teknis itu biasanya terkait dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya itu dia praktis ya, yang sifatnya itu praktis. Nah, ini menjadi pembahasan. Sedangkan yang berikutnya aksiologi. Ya. Aksiologi itu berarti yang ilmu yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Ya, aksiologi terdiri dari etika. Ya, ini etika. Jadi baik buruk gitu ya. Kalau benar salah itu hukum. Ya, baik buruk, sesuatu itu indah, sesuatu itu memang apa ya, menarik gitu ya. Nah, itu adalah kajiannya tuh ya, kajian dari apa, dari ilmu aksiologi itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga dari etika ini nanti juga muncul ya apa yang disebut dengan apa, estetika. Wah, jadi kalau ngomongin estetika itu mungkin biasanya terkait dengan mungkin apa ya, kayak fashion, kemudian juga mungkin tampilan gitu ya. Itu biasanya adalah estetika. Tapi sebenarnya bukan cuma itu, tapi sesuatu yang memang apa ya, orang itu secara umum itu indah, bagus gitu ya. Misalnya ketika kita melihat Menara Eiffel misalnya gitu ya, Menara Eiffel bagus nggak ya? Gitu. Kayak semua orang juga ngelihatnya nggak ada yang jelek gitu, nggak ada kayak ya itu bagus gitu secara general. Tadi kan salah satu karakter itu adalah apa? Adalah general gitu ya. General. Kemudian orang pakai hijab bagus nggak ya? Oh, itu kayaknya subjektif itu. Kalau kita umat Islam ya jelas bukan hanya bagus, tapi itu adalah kewajiban. Tapi kalau orang lain gitu ya, saya pernah cerita juga ya tentang beberapa komunitas di Indonesia, ada komunitas Konde Indonesia lah, ada komunitas kebaya, ada komunitas apa perempuan anti apa hijab dan sebagainya. Itu malah enggak, tapi mereka menganggap itu hijab itu apa ya, mereka anggap itu sebagai karung lah, apalah gitu ya. Nah, itu karena memang ya perspektifnya berbeda gitu ya, dasar ontologinya berbeda, epistemologinya berbeda, aksiologinya itu juga berbeda. Jadi menurut mereka estetika itu ya subjektif ya, subjektif. Dulu mungkin pernah lihat ya, ada dibandingkan antara yang satu, seorang perempuan itu pakai kebaya, pakai konde gitu ya, kemudian setelah lagi itu pakai hijab tertutup rapat gitu ya, pakai nikop juga, cuman matanya doang kelihatan gitu ya. Nah, itu dua gambar itu disandingkan, kemudian di bawahnya tulisannya itu indah yang mana gitu ya, indah yang mana di antara dua gambar ini. Nah, gitu ya. Ini sih sebenarnya niatnya memang apa, mencela gitu ya, nggak suka dengan Islam lah istilahnya gitu ya. Karena bukan seperti itu sebenarnya. Kan dalam Islam itu ya dia pakai hijab juga masih bisa indah gitu ya, nggak mesti ya pakai niqab pun kan juga kan yang mau saja gitu, artinya nggak bukan sebuah kewajiban juga gitu kan ya. Jadi nggak bisa tuh membandingkan antara yang pakai niqab, yang pakai cadar dengan yang pakai kebaya gitu. Itu tidak adil kalau perspektif kita gitu ya, perspektif kita sebagai Muslim, dan kita juga harus yakin inna dina indallahil Islam. Oke, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ini kayaknya next ya, kita akan belajar tentang perennialisme ya, perennialisme. Ini kaitannya itu adalah tentang realisme atau kebenaran yang tampak dan dapat dilihat, dasarnya itu. Tujuannya mendidik anak menjadi pribadi yang rasional, intelektual, yang mengutamakan hal kognitif sehingga siswa menjadi pribadi yang kritis. Ya, kemudian pengetahuannya permanen, artinya pengetahuan selama hidup selalu dibutuhkan seperti kebutuhan membaca, menulis, dan berhitung. Peran gurunya nanti terkait dengan membantu peserta didik untuk berpikir rasional
dan menguatkan logika-logika. Nah, terkait dengan logika nanti kayaknya harusnya sih kayak saya kan di semester di S1 sudah pernah dapat ya tentang logika itu kayak gimana. Tapi lagi-lagi juga kritisnya kita itu adalah ini logika yang mana digunakan gitu ya. Kalau logika Yunani, logika Eropa, Amerika ya beda dengan logika Islam. Logika dengan logika Indonesia juga akan berbeda gitu ya. Sebagai contoh yang mudah saja ketika orang itu bersedekah mengeluarkan uang, ya kalau logikanya Eropa dan Amerika itu ya dianggap walaupun mereka mengenal giving misalnya, ya the power of giving misalnya, tapi mereka ya itu mengurangi harta, tapi dalam Islam tidak gitu ya. Bahkan dalam ayatnya itu menunjukkan bahwa itu semakin justru semakin akan menambah keberkahan, bahkan menambah jumlahnya itu seperti banyak di ayat. Nah, dalam budaya Indonesia juga sama gitu ya. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, ini menjadi sebuah fenomena bahwa orang di Indonesia itu ya lebih senang mereka itu perayaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang mengeluarkan uang, harta dan sebagainya. Tetapi mereka ada kepuasan karena menurut mereka itu ya itu yang membawa kepada makna hidupnya. Jadi aksiologi dari keyakinannya yaitu adalah bahwa mereka itu ya mungkin sedekah, kemudian juga ngasih makan anak yatim, bikin kegiatan-kegiatan yang ada di situ, makan-makan ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti ada perennialisme, ada esensialisme, ada progresivisme, ada rekonstruksionisme, kemudian ini epistemologi tadi ya terkait dengan di sini sedikit lah ya. Jadi tadi kan ontologi ya, ini epistemologi. Jadi epistemologi kan dari tadi saya ngomong nih apa epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah dari kata-kata epistemologi atau epistem yang artinya knowledge atau pengetahuan, epistem dan logos. Jadi epistemologi, epistem ilmu, logos ilmu tentang ilmu. Tapi lebih tepatnya adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan, sebenarnya yang penting ilmu ya, bukan pengetahuan ya, ilmu. Bagaimana ilmu sains ya. Jadi dibahas itu asal mula dari ilmu, kemudian sumber dari ilmu, kemudian ruang lingkup dari ilmu, kemudian nilai validitas, artinya jadi standar kebenaran dari ilmu, kemudian juga kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi hakikat, justifikasi, dan juga rasionalitas dari keyakinan. Ya. Nah, ini biasanya terkait dengan pengetahuan, ya, jadi kebenaran, keyakinan, justifikasi. Ya, jadi dia berangkatnya itu dari masalah skeptisisme, ya, keraguan, ketidakyakinan, sehingga nanti memunculkan itu. Sumbernya tentu saya di sini adalah sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Artinya pembenaran lah, oh ini benar, oh ini salah gitu ya. Oh dalam Islam itu ya, istilahnya itu membantu fakir miskin itu benar, bagus gitu ya. Menolong bahkan orang yang jahat kepada kita, yaitu juga sebuah kebaikan gitu ya. Membangun tempat ibadah itu juga sebuah kebaikan, bahkan mungkin ya berjihad itu juga adalah kebaikan. Jadi artinya apa yang membuat kebenaran itu terjustifikasi, dapat dijustifikasi, apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang itu mengetahui sesuatu. Jadi kalau orang tahu itu seperti apa gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu tahu ya. Andai dia tahu ya, atau biar semua orang tahu gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita itu tahu. Nah, ini ontologi tadi ada ontos ya, ada logos. Artinya logos itu tadi ilmu, berarti ilmu tentang keberadaan. Ya, jadi cabang atau ilmu cabang metafisika khusus mempelajari sifat dan hubungan makhluk ya, teori tentang sifat makhluk atau jenis hal yang memiliki keberadaan. Ya, maka di situ ada monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Jadi semua yang isme-isme, maka kita ada dinamisme, animisme, gitu ya. Jadi kayak gimana sih sebenarnya itu bahas aksiologi dari action ya,
Action artinya nilai, dan logos ya artinya teori atau ilmu. Ilmu tentang teori atau teori tentang nilai. Jadi ini tentang untuk apa pengetahuan ilmu digunakan, ya bagaimana kaitan cara penggunaannya dan kaidah-kaidah moralnya, kemudian bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral, kemudian bagaimana metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma profesional. Ini masuk ke dalam filsafat etika. Ya, nanti tadi saya sebutkan aksiologi itu ada etika, ya. Jadi etika adalah cabang dari filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Ya, jadi lebih fokus kepada perilaku, norma, adat istiadat, kebiasaan yang berlaku pada komunitas tertentu. Ya, misalnya kalau orang itu istilahnya ke orang tua itu cium tangan gitu ya, merunduk dan sebagainya, itu adalah bagian dari etika yang ada di tempat tersebut. Nah, biasanya etika itu kebaikan tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga terhadap Tuhan ya sebagai Sang Pencipta. Jadi itu etika ibadah. Kalau dalam kajian seperti itu ya etika gitu, bagaimana upaya ya tingkah laku menyembah atau mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan estetika itu terkait dengan bidang studi manusia, mempersoalan tentang nilai keindahan. Jadi beda ya, jelas ya, estetika itu kan keindahan ya. Jadi keindahan yang artinya itu segala sesuatu yang terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Ya, artinya suatu objek itu indah bukan semata bersifat selaras, berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Jadi estetika tadi ya, estetika kalau dalam Islam itu the great proportion ya, proporsi agung, artinya estetika puncak yaitu manusia itu sendiri. Nah, this is for me ya, from me, thank you very much. Terima kasih atas pembahasannya. Wih, jam 9 lebih, masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita bisa diskusi bersama terkait dengan filsafat ilmu, terutama dari sisi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologinya. Dan yang paling penting adalah aktualisasinya. Kalau udah tahu begini, kita ngapain dong? Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa ini juga kita